تلقى من الغيب المجرد Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi sifatu, adapun inilah sifat as-sab'atu yang 7, sifat yang 7. 7 itu apa? Al-qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. 7. Wahya adapun 7 itu al-qudratu sifat kudrah wal iradatu dan sifat iradah. Kudrah itu mampu, iradah itu berkehendak, wal ilmu dan sifat mengetahui, wal hayatu dan sifat hidup, was sam'u dan sifat mendengarkan, wal basoru dan sifat melihat, wal kalamu dan sifat berbicara. Itu tuh sama diberi nama apa? Sifat 7 tadi itu diberi nama sifatil ma'ani, akan sifat ma'ani. Dari sifat 7 tadi itu disebut sifat ma'ani. Wahia adapun sifat ma'ani itu wujudiyatun, sebangsa wujud. Jadi sifat ma'ani ini wujud. Wujud itu artinya ada jenggrengnya. Jenggreng itu apa ya? Ada bendanya. Nah, maksudnya bagaimana? Bihaitsu law kusyifa, sekiranya andekan dibuka apa al-hijabu, penghalang, laru iyat maka sungguh dilihat, laru iyat maka sungguh dilihat apa sifat ma'ani tadi itu, au sumiat atau akan didengar apa sifat ma'ani, au sumiat atau didengar apa sifat ma'ani. Wa hadhihi sab'atu, adapun inilah sifat 7, tulazimu, itu tulazimu yang selalu menetap as-sab'ata terhadap sifat yang 7, allati itu sama yang diberi nama apa as-sab'ah, sifat 7 tadi itu diberi nama maknawiyatan, akan sifat maknawiyah. Wahya adapun maknawiyah itu umurun, itu umurun perkara-perkara, i'tibariyatun yang sebangsa i'tibari, sebangsa i'tibari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat 7 tadi itu, sifat ma'ani ada 7. Apa tadi? Apa? Kudrat, iradat, ilmun, haya, sama, basor, kalam. Sifat 7 ini itu sifat yang merupakan sifat wujudiyah. Jadi ada wujudnya. Mafhumnya gimana wujudnya itu? Andaikan penghalang atau aling-aling atau yang menutupi itu dihilangkan, maka kita bisa melihat sifat itu. Itu sifat wujudiyah. Nah, ada sifat 7 lagi yang itu selalu menetap bersama dengan sifat 7 tadi sebelumnya. Nah, sifat 7 yang selalu menetap, yang mulazim, selalu menempel pada sifat 7 itu namanya nanti disebut sifat maknawiyah. Jadi ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Gambarannya begini. Kalau Allah itu memiliki sifat kudrat, mampu, berarti Allah itu zat yang mampu. Jadi karena Allah itu memiliki sifat mampu, kuasa, berarti Allah itu adalah sesuatu yang mampu. Nah ini namanya maknawiyah. Yang ini ma'ani, ini maknawiyah. Jadi kalau sampean itu kalau sampean itu memiliki sifat berbicara, berarti sampean itu adalah orang yang
bicara. Nah, orang yang bicara itu namanya maknawiyah. Kalau mampu berbicara itu namanya apa tadi? Sifat ma'ani. Lah Allah juga gitu. Allah itu punya sifat kudrat, berarti Allah itu memiliki sifat kaunuhu qadiron. Adanya Allah itu adalah zat yang mampu. Karena Allah itu punya sifat iradah, menghendaki sesuatu tidak bisa dipaksa-paksa, berarti Allah, zatnya Allah itu adalah merupakan zat yang qadiron, yang mampu. Yang iradah. Kaunuhu muridan, zat yang berkehendak. Jadi konsekuensi aja itu, konsekuensi. Kalau Gusti Allah itu punya sifat kalam, berarti Allah itu mutakaliman, zat yang berbicara. Kalau Allah itu punya sifat melihat, berarti Allah itu merupakan zat yang melihat. Gitu. Tuh, jadi pasangannya seperti itu. Ma'ani, maknawiyah. Nah, sekarang ini kemudian Kiai Musoneh membahas tentang 7 sifat maknawiyah tadi itu. Apa itu? Ini. Wajibu dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Apa kaunuhu, adanya Allah itu qadiron, zat yang kuasa. Fal kauniyatu, maka adapun sifat adanya Allah al-madhkuratu yang telah disebutkan, itu sifatun merupakan sifat sabitatun yang tetap berdiri fi nafsiya, di dalam dirinya, fi nafsiya, di dalam dirinya sifat, qaimatun yang tegak, bidzati, pada zatnya Allah Ta'ala, lazimatun yang selalu, lazimatun yang lazim, yang apa? Yang lazimatun yang lazim, yang lazim itu yang menempel, lil kudrati, pada sifat kudroh. Lazim itu, jadi kalau ada begini, ya mesti begini, itu namanya lazim. Kalau begini, ya mesti begini. Jadi selalu melekat. Lazimun yang lazim, lil kudrati, pada sifat kudrat. Fa makna kaunuhu qadiron, maka adapun maknanya bahwa adanya Allah itu qadiron, yang kuasa, itu qiyamul kudrati, tegaknya sifat kudrat, bidzatihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Walaisa, dan tidak ada itu hunaka, di sana-sana tempat, apa sifatun, ada sifat ukhra yang lain, zaidatun yang melebihi atas qiyamil kudrati, atas berdirinya sifat kudrat, bidzati, pada zatnya Allah, sabitatun yang menetap fi kharijidz dzihni, di dalam, fi kharijidz dzihni, di luar luar hati, fi kharijidz dzihni, di luarnya hati, fi kharijidz dzihni, di luarnya hati. Wadidduhu, adapun sebaliknya kaunuhu qadiron, itu kaunuhu, adanya Allah itu ajizan, yang lemah. Itu sebaliknya kaunuhu qadiron. Wadalilu, adapun dalilnya ala dzalika, atas demikian tetapnya sifat kaunuhu qadiron, aitsu buti kaunihi, maksudnya adalah tetapnya adanya Allah itu qadiron, zat yang kuasa, yang mampu, itu dalilul kudrati, seperti dalilnya sifat kudrat. Karena ya sama, itu kaunuhu qadiron itu hanyalah sebagai konsekuensi daripada sifat kudrat. Jadi ya tadi itu sifat ma'aniyah itu konsekuensi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syi'ta, dan apabila menghendaki siapa engkau, yakulta, maka mengatakan siapa engkau, mengatakannya begini, wa dalilu, adapun dalilnya, ala wujubi, atas wajibnya, kaunuhu qadiron, lahu, bagi Allah Ta'ala, itu annal kauna, sesungguhnya adanya Allah itu qadirun, yang kuasa, itu lazimun, yang menetap liqiyamil kudrati, bagi tegaknya sifat kudrat bidzatihi, di dalam zatnya Allah Ta'ala. Lawa idza sabata, maka apabila telah tetap, lahu, bagi Allah Ta'ala, apa kaunuhu, adanya Allah itu qadiron, zat yang kuasa, ya istahala, maka menjadi mustahil, menjadi muhal, menjadi tidak mungkin, alaihi, atas Allah Ta'ala, apa kaunuhu, adanya Allah itu ajizan, yang lemah. Itu ajizan, yang lemah. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi. Pokoknya bahasannya ini sama dengan sifat sebelumnya, sifat kudrah. Wa yajibu, dan wajib fi haqqi, di dalam haknya Allah Ta'ala, apa kaunuhu, adanya Allah Ta'ala itu muridan, zat yang menghendaki. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu muridan, itu sifatun, sifat, lahu, bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang azali. Azali itu tegese dahulu, tanpa permulaan. Azaliyatun, yang azali, yang dahulu, tanpa permulaan. Mughayyiratun, yang berbeda lil irodati, bagi sifat irodah. Lakinnaha, tetapi sifat muridan itu lazimatun, yang mulazim, yang itu lazimatun, yang lazim, lil irodati, bagi sifat irodah. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu irodan, kaunuhu muridan, itu amron, perkara, iktibariyun, yang sebangsa iktibari. Laisa, yang tidak ada itu lahu, bagi amrun iktibari, tahakkukun. Laisa, yang tidak ada itu lahu, bagi amrun iktibariyun, apa tahakkukun, tahakkuk, kenyataan, fi kharijil adhani, di luar beberapa pemikiran atau hati. Balahu, bahkan itu bagi sifat kaunuhu muridan, tahakkukun, ada kenyataan, fi nafsihi, di dalam dirinya sifat muridan, wa fi dzihni, dan di dalam hati fakot saja. Wa fi dzihni fakot, dan di dalam hati saja. Jadi karena Allah itu memiliki sifat muridan, karena Allah itu memiliki sifat iroda, berarti Allah itu statusnya adalah zat yang muridan, yang menghendaki. Paham ini? Itu mulazim. Sampai ini sedang melakukan apa? Sampai sedang melakukan pekerjaan apa? Duduk, ya kan? Ya kan? Jadi duduk. Sampai ini menempel atau punya sifat orang yang mampu duduk. Oke. Nah, berarti konsekuensinya karena sampean punya sifat sekarang ini mampu duduk, berarti sampean ini adalah orang yang duduk. Gitu loh kan. Nah, orang yang duduk itu ya
sebagai konsekuensi dari sampean yang punya sifat duduk. Ini mulazim itu selalu, mulazimun tadi itu selalu apa? Kalau begini ya pasti begini, gitu loh. Kalau sampean berdiri, berarti sampean punya sifat mampu untuk berdiri. Nah, karena sampean punya sifat berdiri, berarti sampean orang yang berdiri, gitu. Nah, itu sebuah konsekuensi. Itu namanya mulazimun lil iradah, selalu menetap pada sifat iradah itu. Itu namanya sifat i'tibariyun. Jadi hanya sebagai konsekuensi dari sifat yang sesungguhnya apa itu? Yaitu sampai punya sifat, yaitu Allah bersifat iradah. Konsekuensinya berarti Allah muridan. Itu i'tibari. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wadidduhu, adapun sebaliknya sifat kaunuhu muridan itu kaunuhu adanya Allah itu karihan, zat yang terpaksa. Dimal irodati, maksudnya tidak adanya kemauan. Tidak adanya kemauan, itu namanya karihan, terpaksa. Adimal irodati, tidak adanya kemauan. Ya, karyanya contohnya misalkan aja, sampai contohkan, sampai datang di sini ini, itu bisa jadi bukan karena keinginan sampean, bukan karena kehendak sampean sendiri, tapi dipaksa oleh pengurus. Kalau nggak berangkat ngaji akan dihukum sama pengurus. Nah, kalau datangnya sampean ke sini itu karena dipaksa pengurus, itu berarti sampean itu mukroh. Mukroh itu terpaksa, dipaksa. Nggak punya kehendak sendiri yang merdeka. Nah, itu namanya karihan. Nah, Allah itu tidak mungkin punya sifat seperti itu. Allah itu bebas keinginannya, kehendaknya itu bebas. Nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya manusia itu hidupnya banyak terpaksanya malah. Ya enggak? Mau sampai ngaji aja itu loh, terpaksa. Mungkin karena sampean malu lah, sampean kalau enggak ngaji takut ini, takut itu berarti terpaksa kan, bukan iradah. Ya Gusti Allah enggak seperti itu. Gusti itu mutlak keinginannya. Sampai menyiksa orang yang taat pun mungkin. Orang taat mulai lahir sampai umur 80 tahun, taat tiba-tiba mau meninggal dunia langsung dijadikan kafir, masuk neraka selama-lamanya. Bisa terjadi nggak? Apa salah Gusti Allah? Gak ada kesalahan, Allah itu mutlak. Itu kemutlakannya Allah. Ya. Wis pokoknya pendek kata, cara gampangannya Gusti Allah itu sak karepe dewe, tidak siapapun bisa menyetir atau mengendalikan keinginan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu, adapun dalilnya ala dzalika, atas demikian sifat kaunuhu muridan. Aitu buti kaunihi, maksudnya adalah dalil tetapnya adanya Allah Ta'ala itu muridan, zat yang berkehendak, itu dalilul irodati, sebagaimana dalilnya sifat irodah. Wa in syi'ta, dan apabila menghendaki siapa engkau, ya kulta, maka mengucapkan siapa engkau, mengucapnya begini, wa dalilu, adapun dalilnya ala wujubi, atas wajibnya Allah, ala wujubi, atas wajibnya sifat kaunuhu muridan, lahu bagi Allah Ta'ala, itu annal kauna, sesungguhnya adanya Allah itu muridan, zat yang menghendaki, itu lazimun yang menetap likiyamil irodati, karena berdirinya sifat irodah bidzatihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sifat kaunuhu muridan itu ya semata-mata karena Allah itu punya sifat irodah yang menempel pada diri Allah. Maka konsekuensinya
Allah itu adalah zat yang berkehendak. Wa haitsu wajabat, dan sekiranya wajib apa sifat kaunuhu muridan lahu bagi Allah Ta'ala. Kefailan. Wa haitsu wajabat, sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa hadhis sifatu, inilah sifat, ya istahala maka menjadi mohal alaihi atas Allah Ta'ala apa sebaliknya sifat kaunuhu muridan. Wa yajibu, dan wajib fi haqqi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala apa kaunuhu, adanya Allah itu aliman, zat yang mengetahui. Wa huwa, adapun kaunuhu aliman itu sifatun sifat, lahu bagi Allah Ta'ala, azaliyatun yang sebangsa azali, dahulu tanpa permuraan, mughayyiratun yang berbeda, lil ilmi terhadap sifat ilmu. Lakinnaha, tetapi sifat kaunuhu aliman itu lazimatun yang menetap atau yang menempel atau yang berkonsekuensi, lahu bagi Allah. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu aliman itu amrun perkara, i'tibariyun yang sebangsa penganggapan atau i'tibari. Laisa, yang tidak ada itu lahu bagi amrun i'tibari apa tahakkukun, kenyataan fil khariji di dalam fil khariji di luarnya, bal fi nafsihi, bahkan di dalam dirinya sendiri, wa fi dzihni, dan di dalam hati fakot saja. Wa dzidduhu, adapun sebaliknya sifat kaunuhu aliman itu kaunuhu adanya Allah itu jahilan yang bodoh. Wa dalilu, adapun dalilnya ala dzalika atas demikian sifat kaunuhu aliman itu dalilul ilmi, seperti dalilnya sifat ilmu. Wa in syi'ta, dan apabila menghendaki siapa engkau, ya kulta, berucap siapa engkau, berucapnya begini, wa dalilu, adapun dalilnya ala wujubihi atas wajibnya sifat kaunuhu aliman, lahu bagi Allah Ta'ala itu annal kauna, sesungguhnya adanya Allah itu aliman, zat yang mengetahui, itu lazimun yang menetap atau yang menempel, liqiyamil ilmi, karena tegaknya sifat ilmu, bihi pada Allah Ta'ala. Jadi karena Allah itu memiliki sifat ilmu, ya konsekuensinya, mulazimnya, ya Allah itu kaunuhu aliman. Wa haitsu wajabat, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa hadhi sifatu, inilah sifat, yaitu sifat kaunuhu aliman, ya istahala maka menjadi muhal alaihi atas Allah apa didua, sebaliknya sifat kaunuhu aliman, yaitu kaunuhu jahilan, tidak mungkin. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala apa kaunuhu hayyan, adanya Allah itu hayyan, zat yang hidup. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu hayyan itu sifatun sifat lahu bagi Allah Ta'ala, azaliyatun yang sebangsa azali, mughayyiratun yang berbeda lil hayati bagi sifat hayat. Lakinnaha, tetapi ini sifat kaunuhu hayyan itu lazimatun yang menempel, yang berkonsekuensi, laha bagi sifat hayat. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu hayyan itu amrun perkara, i'tibariyun yang sebangsa i'tibari, laisa yang tidak ada itu lahu amrun i'tibari apa tahakkukun, kenyataannya, illa fi nafsi, kecuali pada dirinya amrun i'tibari, fakot saja. Wa dzidduhu, adapun sebaliknya sifat kaunuhu hayyan itu kaunuhu adanya Allah itu maitan, mati. Wa dalilu, adapun dalilnya ala dzalika atas demikian sifat kaunuhu hayyan itu dalilul hayati, dalilnya sifat hayat.
yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Jadi maknanya podo ini ya. Wa in syi'ta, dan apabila menginginkan siapa engkau ya kulta, berucap siapa engkau, mengucapnya begini caranya meruntutkan. Wa dalilu, adapun dalilnya ala wujubi, atas wajibnya sifat kaunu hayyan lahu bagi Allah ta'ala maluhur siapa Allah, itu annal kauna sesungguhnya adanya sifat adanya Allah itu hayyan hidup, itu lazimun yang menetap, itu lazimun yang lazim yang menempel liqiyamil hayati, karena atau terhadap berdirinya sifat hayat bihi terhadap zatnya Allah Ta'ala. Wahaitu wajabat, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa di sifatu, inilah sifat, yaitu sifat kaunuhu hayyan, ya istahala maka menjadi mustahil alaihi atas diri Allah apa didua sebaliknya sifat kaunuhu hayyan, karena nggak ada pilihan lain. Tidak mungkin terjadi ada dua yang berlawanan, dua perkara yang mudodah itu berlawanan, itu kumpul jadi satu. Hidup itu lawannya apa? Mati. Hidup dan mati tidak mungkin kumpul dalam satu benda. Benda ini nggak mungkin dikatakan ini hidup juga mati, nggak mungkin. Jadi kalau Allah itu hidup ya pasti tidak mati. Kalau Allah itu mati pasti pasti hidup. Jadi kalau Allah itu mati berarti pasti tidak hidup. Nah, Allah mati itu tidak mungkin. Oh, berarti kesimpulannya Allah pasti hidup. Ini logikanya tinggal bolak-balik begitu. Oke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwan nuru yahdil